tes. Baik, kawan-kawan media, sebelum konferensi pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur dimulai, kita menyampaikan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media yang begitu antusias atas undangan kita dari DPP Prima. Sebelum mulai, saya akan perkenalkan mulai dari sebelah kanan saya, Bang Gautama Wiranegara. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai, kemudian Ketua Umum Agus Jabo Priyono, kemudian beliau Domingus Octavianus, Sekretaris Jenderal, kemudian di lalu rakyat biasa. Kemudian di samping kanan Ketua Umum Bung Bimbing Firman Tresnadi. Beliau adalah Sekretariat Nasional yang mengurus soal data-data Partai Rakyat Adil Makmur. Kemudian paling ujung adalah Bung Mangapul Silalahi. Itu yang akan berbicara di konferensi pers hari ini. Sebelumnya nanti akan dipandu oleh Sekjen Domingus Octavianus. Hidup rakyat! Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelenggarakan konferensi pers dengan tahapan nanti akan diberikan pertama statement dari atau pernyataan dari Ketua Umum Bung Agus Jabo Priyono, kemudian menjabarkan tentang apa yang menjadi tanggapan kita Dewan Pimpinan Pusat terhadap putusan ini dan terhadap situasi yang berkembang saat ini. Kemudian akan dilanjutkan dari kami, dari saya sebagai Sekretaris Jenderal, kemudian dari Wakil Ketua dan juga sedikit tambahan dari Ketua MPP, Bang Gautama Wiranegara, Majen TNI Purnawirawan. Demikian. Kesempatan pertama langsung saya berikan pada Bung Agus Jabo sebagai Ketua Umum untuk memberikan pernyataan resminya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media. Yang telah hadir di dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan oleh DPP Prima menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui, sebelum kita melakukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum ke Bawaslu, kemudian ke PT UN, tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntu. Maka kemudian atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara, kami meminta dengan upaya hukum yang sudah kami lakukan, kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik, mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Untuk itu kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kami menghimbau agar semua pihak semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu sebagai pembuka dari pernyataan kami, nanti akan dilanjutkan oleh jajaran DPP lainnya. Kami persilakan Bung Sekjen untuk memberikan tambahan. Baik, terima kasih Bung Ketua Umum. Jadi perlu kami jelaskan sedikit secara kronologis proses yang sudah kami lalui dari pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 2022, kemudian putusan dari KPU pada bulan Oktober yang menyatakan prima tidak memenuhi syarat. Dalam tentang waktu tersebut, kita mendaftar dengan syarat 100%, seluruh kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Dalam persyaratan yang ditentukan oleh KPU harus 100%, yang terdiri dari struktur di 34 provinsi, kabupaten, 75% kabupaten, 50% kecamatan, dan 1.000 atau 1/1000 anggota dari setiap kota kabupaten. Persyaratan itu sudah kita penuhi semuanya. Itu sudah 100%. Tetapi dalam proses sampai dengan beberapa hari setelah kita dinyatakan 100% persyaratannya, di dalam sipol KPU, persyaratan kita itu turun menjadi 97%. Berarti ada yang error dengan sipol di KPU. Sudah dinyatakan memenuhi syarat 100%, kemudian tiba-tiba di sipolnya turun menjadi 97%. Keterangan yang muncul di sistem informasi partai politik KPU. Nah, kemudian kita sudah melakukan upaya hukum karena ada persoalan-persoalan seperti itu, ya. Kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan dalil gugatan ke Bawaslu, antara lain bahwa KPU menerapkan standar ganda karena ada anggota yang di daerah tertentu dengan persoalan NIK
ya, NIK yang dinyatakan belum terdaftar ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, itu ada yang dinyatakan memenuhi syarat, tapi di daerah tertentu ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi ada standar ganda yang terjadi di KPU, yang digunakan oleh KPU. Kemudian juga ada error ya dalam sistemnya, seperti yang tadi saya jelaskan soal penurunnya data presentasi dari 100% menjadi 97%, dan juga ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan sipol dan tata cara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, keseluruhan gugatan kita ini dikabulkan oleh Bawaslu. Ya. Artinya, Bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita diberikan waktu, kesempatan 1 kali 24 jam untuk memperbaiki. Jadi Bawaslu mengabulkan sebagian tuntutan kita agar kita diloloskan, tetapi Bawaslu meminta kita memperbaiki dengan berikan waktu hanya 1 kali 24 jam untuk memperbaiki sekitar lebih dari 13.000 data keanggotaan. Nah, persoalan yang muncul kemudian, KPU tidak benar-benar menjalankan apa yang menjadi putusan dari Bawaslu, sehingga beberapa hak atau beberapa bagian ketentuan dari keputusan dari Bawaslu itu tidak benar-benar dijalankan, ya. Dan hak misalnya kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data keanggotaan yang sudah dinyatakan TNS tidak memenuhi syarat pada masa sebelumnya. Kemudian juga ada kota-kota kabupaten, ya ada 5 kota kabupaten yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu sudah dikunci, tidak bisa lagi kita melakukan perbaikan, penambahan data dan sebagainya, dikunci, sehingga 5 kota kabupaten tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kita sudah mengajukan permohonan, mengirim surat kepada KPU dengan tebusan ke Bawaslu bahwa ini sipol yang kita akses tidak bisa menambahkan data-data tersebut. Nah, tetapi surat kita itu diabaikan. Kemudian di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap Prima, sehingga pelanggaran hak politik kita, sehingga kita kemudian melakukan gugatan ke setelah muncul putusan di bulan Oktober, kita mengajukan gugatan ke Bawaslu, ya, ke Bawaslu. Bawaslu menyatakan tidak dapat memproses kasus kami karena kasus ini merupakan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Bawaslu. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu sebelumnya, jadi tidak dapat diproses. Majulah kami ke Petun, PT UN. PT UN menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami belum merupakan putusan yang final. Jadi harus menunggu putusan final di tanggal 14 Desember. Menunggulah kami sampai 14 Desember. Muncullah putusan final dari KPU tanggal 14 Desember. Tetapi putusan dari KPU ini tidak sesuai dengan PKPU-nya sendiri, yang menyatakan bahwa KPU harus menyebutkan nama-nama partai yang lolos dan nama-nama partai yang tidak lolos dalam verifikasi. KPU hanya mengumumkan nama-nama partai yang lolos, yang tidak lolos tidak disebutkan. Apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah ketika kami maju ke Petun, Petun menyatakan kami tidak punya legal standing karena nama kami tidak disebutkan dalam putusan final tersebut. Jadi ini ada semacam desain yang sengaja, pelanggaran peraturan yang sengaja oleh KPU untuk menggagalkan atau mengebiri hak politik kami. Jadi prosesnya demikian. Nah, ketika sudah sampai pada tahap tersebut, apa kira-kira apa langkah politik atau langkah hukum ya untuk memulihkan hak politik, untuk mendapatkan keadilan? Di mana kami harus mencari keadilan? Ya, ke pengadilan lah tempatnya. Pengadilan tempat mencari keadilan. Makanya kami datang ke pengadilan negeri dengan tuntutan atau gugatan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan bahwa kami telah dirugikan akibat perbuatan KPU tersebut, dan bahwa hak politik kami harus dipulihkan. Gitu.
itu kronologis yang terjadi. Jadi ini sangat jauh dari simpang siur ya, anggapan atau persepsi tentang apa yang kami lakukan dalam proses ini. Seolah-olah ini terjadi tiba-tiba muncul putusan ini dan kami ini menjadi apa? Bukan, tidak ada hubungan dengan hal-hal yang dipersepsikan itu, karena kami fokus pada bagaimana memulihkan hak politik kami. Gitu. Ada tambahan dari Bung Mangapul, suatu wakil ketua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya menambahin sedikit aja apa yang disampaikan oleh Ketum dan Sekjen. Halo? Udah ya? Udah bisa ya. Pertama, kami mau sampaikan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur itu didirikan dan mengikuti semua prosedur hukum. Mulai dari pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran di KPU, dan mengikuti semua tahapan pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Sebagai partai yang didirikan oleh orang yang juga punya kontribusi besar dalam perubahan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia, kami tempuh upaya-upaya hukum. Kami tunduk pada upaya hukum. Seperti yang dalam konstitusi kita mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi sudah dijelaskan betapa sulitnya, betapa jibaku dalam waktu yang relatif hampir bisa dipastikan sangat tidak mungkin dalam waktu setahun memenuhi struktur di 34 kabupaten kota, 34 provinsi, 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, 50% di tingkat kecamatan, bahkan keanggotaan. Setelah itu kami mengikuti tahapan berikutnya. Ternyata oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apa langkah yang kami tempuh? Ini penegasan saja sebenarnya. Kami melakukan proses 2 kali di Bawaslu. Pertama, mediasi. Kemudian ada proses adjudikasi. Jadi kalau mediasi gagal, dilanjut dengan proses. Dan terbukti apa yang kami lakukan, apa yang Partai Rakyat biasa lakukan, itu oleh negara. Dalam hal ini negara itu Bawaslu itu negara. KPU, Bawaslu juga negara. Menyatakan bahwa partai prima memenuhi syarat. Dan itu harus dilaksanakan putusannya. Karena ini kan tahapan. Ternyata tidak. Jadi seperti yang dijelaskan Sekjen tadi, tempuh sampai PT UN. Nah, ini bukan soal sengketa pemilu. Ini perbuatan melawan hukum oleh negara. Karena ada perintah undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini KPU. Jadi tidak ujuk-ujuk. Jadi kalau ada opini yang menyatakan mengkerucut bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang, ultra petita, dan segala macamnya, putusan serta-merta. Kami harap itu disampaikan dalam proses berikutnya kalau KPU melakukan upaya itu. Karena apa? Putusan ini berproses. Ada disebut eksepsi. Di situ jelas bahwa eksepsi tergugat ditolak. Artinya eksepsi yang menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang itu ditolak oleh majelis. Kenapa? Ini perbuatan melawan hukum. Bukan sengketa pemilu. Seperti yang disampaikan Ketum, bahwa kami menempuh upaya hukum, tunduk pada proses peraturan perundang-undangan. Untuk apa? Untuk demi keadilan, memenuhi hak-hak politik, memenuhi hak-hak sipil politik dalam keadaan apapun, yang tidak boleh dihentikan dalam keadaan apapun. Hak politik itu juga merupakan seperti hak hidup yang tidak bisa diabaikan, diindahkan dalam kondisi apapun. Saya pikir itu aja saya tambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hanya menambahkan bahwa menunggu itu proses yang membosankan dan cukup lama. Nah, perlu diketahui semuanya oleh rekan-rekan wartawan bahwa dari 34 provinsi, 423 kabupaten kota, semua kader dari mulai pusat sampai ke daerah tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk menunggu hasil ini. Artinya proses ini tidak ujuk-ujuk tadi disampaikan. Proses yang cukup panjang dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, tadi yang disampaikan oleh Sekjen dari proses kronologis maupun dari bagaimana kita mempertimbangkan bahwa ini bukan sengketa pemilu, tapi justru pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU tadi disampaikan oleh ketum juga waketum. Nah, ini perlu dipahami dan kita juga banyak masuk-masuk dari rekan-rekan yang lainnya bahwa ini ujuk-ujuk kok prima seperti ini, ujuk-ujuk kok menunda dan sebagainya. Ini keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kita lakukan, artinya yang dilakukan oleh peraturan negara, aparat negara juga dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau tadi kita juga dengar bahwa KPU akan banding, padahal di satu sisi juga dinyatakan bahwa pengadilan tidak sah, tapi dia akan banding. Artinya juga serta-merta menyatakan bahwa ini sah secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, ini tidak ada kaitannya dengan masalah sengketa pemilu. Ini perlu dipahami. Ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan catatan saja bahwa Kovenan ya, PBB tentang hak sipil dan politik itu telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi itu yang menjadi dasar hukum atau dasar dari gugatan kami ke Pengadilan Negeri. Demikian kawan-kawan media penjelasan dari kita. Mungkin ada yang masih belum nyangkut atau mau dipertanyakan atau diperjelas oleh kawan-kawan media, dipersilakan. Pak, penegasan berarti dari Partai Prima tidak mengharapkan adanya penundaan pemilu lewat putusan pengadilan ini atau seperti apa ya Pak? Terima kasih Mas. Jadi setelah KPU ya, pada tanggal 14 Desember. Jadi setelah KPU mengumumkan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022, di mana kemudian Prima tidak termasuk di dalam partai peserta pemilu, kemudian kita melakukan upaya-upaya hukum agar apa yang menjadi hak kami itu dikembalikan. Tetapi karena proses hukum yang kita lakukan ya di Petun, di Bawaslu itu kemudian buntu gitu, dan kita tidak tercantum sebagai peserta pemilu, kita minta ya, sejak awal kita minta supaya proses pemilu itu dihentikan sementara. Proses pemilu gitu loh. Proses pemilu dihentikan sementara. Kalau sebelumnya secara politik kita melakukan gerakan-gerakan politik meminta supaya KPU diaudit, supaya persoalannya jelas. Di Pengadilan Negeri kita menyatakan agar kemudian proses dan tahapan pemilu itu dimulai dari awal lagi. Kenapa? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Dan sekarang kawan-kawan juga tahu bahwa di DKPP sedang menjalani proses pengadilan di mana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sedang disidangkan di DKPP. Kalau kemudian ya proses pemilu yang penuh kecurangan seperti ini dilanjutkan, itu akan membahayakan kehidupan berbangsa bernegara pasca pemilu dilaksanakan. Maka yang kita tuntut bukan persoalan penundaan pemilu, tapi prosesnya itu dimulai dari awal lagi. Prosesnya dihentikan dan dimulai dari awal lagi. Dan kami sudah menghitung kira-kira proses pemilu ya yang harus dimulai lagi dari awal itu kira-kira
2 tahun 4 bulan. Jadi kita tidak ada urusan dengan persoalan kepentingan politik yang lain, kita hanya fokus ke persoalan bagaimana hak politik kami, hak sipil kami sebagai warga negara dihormati dan dijunjung tinggi. Itu yang menjadi landasan kita. Persoalan kemudian banyak interpretasi macam-macam, itu saya pikir karena ada muatan-muatan politik lain. Tetapi kami fokus bahwa proses hukum yang kami lakukan itu dalam konteks dalam rangka negara harus mengembalikan hak politik kami menjadi peserta pemilu 2024. Itu yang menjadi landasan kami, pandangan kami mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Terima kasih. Oke ya, cukup jelas ya itu ya. Nanti geser ke kawan kita yang emasnya yang ganteng gondrong, kemudian emas ini ya. Oke, dipersilakan Mas. Izin Pak Ketum, saya Vito dari Kompas.com mau menegaskan pertanyaan yang tadi. Kalau memang dari awal itu niatnya Partai Prima hanya untuk memulihkan hak politik Partai Prima, kan seharusnya kan petitumnya berhenti di angka 4 saja, karena di petitum kelima itu kan jadi berlaku umum, dia jadi kena ke semua partai politik gitu. Sementara di 30 November waktu Prima gugat ke PT UN pun itu tidak ada tuh, saat mengajukan sengketa pun, sengketa pemilu secara resmi pun tidak ada poin kelima itu, hanya meminta agar berita acara dicabut dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah ini kenapa yang perdata justru dimasukkan poin itu? Kalau tahapan pemilu tetap dilanjutkan, otomatis kan Prima yang dalam proses verifikasi dicurangi itu kan tidak ikut. Bagaimana kemudian kita melakukan langkah hukum ya supaya kita bisa ikut di dalam pemilu 2024? Itu yang menjadi diskusi kami yang sangat berat gitu loh. Di saat kemudian semua jalur hukum ya yang diatur undang-undang untuk menyelesaikan proses pemilu itu sudah buntu, gitu loh. Kami aktivis ya, kami aktivis 98 gitu loh, yang tidak kemudian mau berhenti saja. Di saat kemudian kita didolimi, di saat kita dicurangi, gitu loh. Maka kemudian kita berusaha bagaimana melakukan upaya hukum gitu loh, di luar ya sengketa pemilu, di mana kemudian kita berharap dari proses hukum itu hak politik kita dipulihkan, Prima menjadi peserta pemilu. Persoalan kemudian ya dari putusan pengadilan negeri itu menyampaikan bahwa gugatan Prima untuk proses pemilu dihentikan dan kemudian mulai dari awal lagi, ya itu menurut kami sebagai jalan satu-satu ikut, yaitu proses pemilu harus dihentikan dan harus dimulai dari awal lagi. Karena kan tujuan kita bagaimana kita bisa ikut, gitu loh. Gimana caranya kita bisa ikut? Jalannya pakai apa? Semua proses pengadilan sudah buntu, gitu loh. Pakai apa? Saya nanya ke teman-teman wartawan, supaya kami bisa ikut, hak politik kami ini dihargai, dikembalikan. Pakai jalan apa? Otomatis kalau kemudian tahapan dan proses ini berjalan seperti ini, ya kita nggak ikut, gitu loh. Makanya kemudian kita minta supaya karena terbukti bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum, gitu loh, proses ini harus dimulai dari awal lagi supaya hak politik kami sebagai warga negara yang dilindungi ya oleh konvensi nasional internasional, gitu loh, itu dibolehkan kembali, dan kita hanya meminta supaya kita ikut menjadi peserta pemilu, gitu loh, supaya semua berjalan dengan demokratis, semua berjalan dengan transparan, gitu loh. Itu yang kita mau. Supaya Pak, hasil pemilu pun juga kemudian legitimate. Sekarang kita sudah tahu semua bahwa proses pemilu ini banyak yang gelap, sehingga banyak persoalan-persoalan yang kemudian dipersoalkan bahkan oleh penyelenggara pemilu sendiri di daerah, gitu loh. Menuntut KPU pusat supaya kemudian melakukan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan di luar kewenangan.
seperti mengesahkan partai-partai politik seperti yang kita ikuti proses yang ada di DKPP itu. Jadi niat kami hanya itu, bagaimana kemudian hak kami dihargai, hak kami dihormati, hak kami dipulihkan gitu loh, sebagai partai politik yang sah, sebagai partai politik yang memenuhi syarat ya secara administratif untuk menjadi peserta pemilu. Jalan satu-satunya proses harus diulang lagi. Kecuali kemudian nanti ada jalan keluar. Bagaimana baiknya supaya kemudian pemilu ini berjalan dengan baik gitu loh. Kita juga bisa menjadi peserta pemilu gitu loh. Itu juga sedang kita kaji bagaimana format konsepsinya, dan nanti kita juga akan menunggu pihak-pihak lain di dalam merespon keputusan pengadilan negeri tersebut, baik dari pemerintah, dari DPR, dari MK, dari MA. Kita juga masih menunggu gitu loh posisi mereka, respon mereka terhadap pengadilan negeri itu sebagai landasan kita untuk melakukan langkah-langkah politik menindaklanjuti hasil keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Bung Mangapul mau menambahkan. Singkat aja mungkin, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di PT UN itu adalah mekanisme soal sengketa. Di PN Jakarta Pusat ini adalah soal perbuatan melawan hukum. Jadi dua ranah yang sebenarnya berbeda. Dan proses ini bukanlah proses yang ujuk-ujuk. Artinya dalil yang kami lakukan, kalau dalam perdata itu kan disebut siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Dan kami buktikan. Dan kesempatan juga diberikan, kesempatan yang sama juga diberikan kepada KPU. Tapi tentu setelah mempelajari pembuktian saksi dan segala macam, majelis hakim memutuskan seperti yang kita terima hari ini. Jadi ini mungkin penegasan, ini bukan persoalan mendukung menunda, tidak. Ini persoalan bagaimana hak rakyat biasa dihormati oleh negara, dihormati oleh konstitusi. Dan upaya-upaya yang kami lakukan adalah upaya-upaya konstitusi. Itu aja sebenarnya. Clear, Mas ya? Silakan, Mas. Izin, Pak. Ya kami memahami dan kami menghargai dari langkah dari Partai Prima ini untuk menempuh jalur hukum karena memang menjadi hak konstitusi bagi warga negara. Tapi kemudian yang kami ingin tanyakan juga adalah terkait dengan sama seperti penegasan teman Kompas tadi bahwa itu yang dimasukkan menjadi poin gugatan itu untuk mengulang tahapan pemilu dari awal. Kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Ketua Umum, ini sebagai aktivis di 98 yang lalu ini kan menjadi poin-poin yang juga diperjuangkan pada saat itu, bahwa bagaimana memperjuangkan pemilu untuk berjalan sesuai dengan waktunya, sesuai konstitusi 5 tahun sekali begitu. Tapi kemudian ini dituangkan di dalam gugatan. Ini kan artinya ada dua pandangan yang berbeda begitu. Nah, ini bagaimana melihat itu? Dan mungkin tadi Pak Sekjen boleh dijelaskan sedikit untuk memperjelas kronologi. Tadi kronologi sudah dijelaskan, tapi kronologi yang ada di dalam persidangan di PN Pusat itu seperti apa? Karena pada akhirnya putusannya itu kan yang sebenarnya menjadi poin yang dapat sorotan dari masyarakat banyak. Oke. Sebelum ke ketum nanti untuk menjelaskan soal kronologi sidang, kita minta Seknas karena yang menghadiri. Terima kasih, Mas. Jadi memang tahun 98 kami berjuang untuk demokrasi dan kesejahteraan sosial, ya hakikatnya itu. Reformasi yang kita perjuangkan hakikatnya itu. Ya kan? Indonesia yang demokratis, Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Dan menjadikan pemilu sebagai arena demokrasi ya bagi bangsa Indonesia, kita juga memahami itu. Tetapi kalau kemudian proses pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU tidak jujur dan adil, itu tidak jujur dan adil, apakah kemudian kita akan diam saja? Itu kita punya data ya, punya bukti-bukti bahwa kemudian ini ada masalah dalam proses tahapan pemilu, dalam proses verifikasi. Makanya kalau kemudian ya supaya fair, supaya kemudian Prima tidak subjektif secara politik maupun secara hukum, kami minta gitu loh, ada lembaga independen yang mengaudit
yang mengaudit KPU. Saya sudah sering mengatakan, kalau dokumen kita, data kita yang kita serahkan ke KPU, gitu loh, itu tidak memenuhi syarat atau lebih buruk dari datanya partai-partai lain, buka ke rakyat, biar rakyat tahu, gitu loh. Apakah hanya Prima atau ternyata partai-partai lain itu juga dokumen datanya lebih busuk? Kita sejak awal sudah menggunakan konsep demokrasi, konsep konstitusi, konsep hukum, gitu loh. Bahwa ini ada yang salah, ini ada yang tidak transparan, ini ada yang tidak jurdil, ini ada yang melanggar undang-undang. Maka kemudian kita melakukan aksi-aksi massa ke KPU menuntut transparansi, menuntut KPU diaudit supaya fair, supaya tidak ada kecurigaan, seolah-olah Prima memaksakan supaya ikut pemilu. Tidak. Kami ingin proses ini jujur dan adil. Karena kemudian kita menganggap dan menyimpulkan bahwa ini tidak beres, ada yang bermasalah. Kemudian kita melakukan upaya hukum. Karena ini ada masalah dan kemudian Prima dinyatakan tidak menjadi peserta pemilu 2024, kita melakukan perjuangan, melakukan upaya hukum. Sebagai salah satu basis, sebagai salah satu syarat agar Prima ikut, ya prosesnya harus diulang. Karena prosesnya penuh manipulasi dan penuh kecurangan. Daripada kemudian hasil pemilu 2024 itu menghasilkan ya negara. Negara itu siapa? Presiden, wakil presiden, DPR, MPR, DPRD, DPD, gitu. Tidak clear, ini akan menimbulkan persoalan dan akan menjadi presiden buruk bagi perjalanan dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Kami berniat baik. Kalau kemudian penyelenggara perlu fair, kami terima, kami ikhlas. Gitu. Kami sejak awal sudah menyatakan kami ikhlas. Kalau memang dokumen kami tidak memenuhi syarat. Tapi dengan catatan buka semuanya. Buka data semuanya. Semua partai politik yang menjadi peserta pemilu buka. Apakah mereka data-datanya clear? Ternyata tidak juga. Faktanya apa? Di DKPP sekarang sedang disengketakan banyak partai politik yang kemudian dipaksa ya oleh unsur-unsur misalnya dari KPU pusat melalui KPU daerah memaksa untuk meloloskan ini, meloloskan ini. Itu adalah fakta-fakta bahwa proses dan tahapan pemilu tidak clear, tidak jujur dan adil. Jadi saya pikir langkah Prima melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri ya itu adalah langkah terakhir yang sangat tepat. Mau pakai cara apa lagi? Orang hanya berbicara tentang politik kepentingan, tapi tidak berbicara tentang substansi demokrasi. Bagaimana akan menghasilkan pemerintahan, akan menghasilkan DPR RI yang bersih, yang legitimate kalau prosesnya tidak benar. Banyak ketua partai politik, tokoh-tokoh atau pengamat-pengamat tidak memahami substansi bahwa proses demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama di tahun 98 itu harus jujur dan adil. Tidak boleh ada yang mengintervensi, tidak ada boleh yang mengotori itu. Supaya apa? Demokrasi kita sehat. Pemerintahan kita legitim. Tidak seperti ini. Gelap, curang, manipulasi, menyingkirkan. Itu yang kami tuntut, yang kami rasa bahwa ada tindakan yang tidak adil terhadap partai kami sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Jadi substansi demokrasi jangan hanya proseduralnya saja, jangan hanya formal saja. Banyak pengamat politik, banyak ahli hukum berbicara tentang formal. Pemilu harus tepat waktu. Kalau substansinya kemudian pemilu dicurang, bagaimana? Mereka tidak pernah masuk ke arena itu. Itu Mas. Terima kasih. Oke, dilanjut. Proses persidangan. Sekilas saja. Ya sebetulnya standar saja kalau proses persidangan, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita masukin gugatan tanggal 8, KPU melakukan eksepsi, dengan eksepsi KPU ditolak oleh pengadilan, terus muncul putusan celak bahwa pengadilan negeri
berhak untuk mengadili perbuatan melawan hukumnya KPU, terus mulai masukin bukti-bukti, daftar bukti kita sangat banyak sekali. Daftar bukti kita sangat banyak sekali. Sebetulnya daftar bukti yang kita ajukan itu hanya soal keanggotaan, ya kan? Hanya soal keanggotaan. Jadi salah satu hal yang menarik sebetulnya, satu menarik yang kami sampaikan di pengadilan, kami di TMS kan di 6 kabupaten di Papua, 2 kabupaten di provinsi di Riau itu ada Siak sama Dumai. Di Papua ada Tolikara, Puncak, Merauke, ada 6. Dan harus kawan-kawan ketahui ya, kayak misalnya di Tolikara, itu KPUD-nya tidak ada di Tolikara, adanya di Jayapura. Dan harus kan kawan tahu, Tolikara itu seluruh komisioner KPUD-nya sedang bermasalah. Bagaimana mereka melakukan verifikasi? Begitu juga di Puncak, sama nggak ada KPUD di Puncak. KPUD-nya berkantornya di Jayapura dan jaraknya itu bisa 2 hari, 3 hari. Kawan-kawan yang mendatangi untuk minta di salah satu persoalannya, karena kami dianggap banyak ganda eksternal dengan partai lain. Jadi ada 2 keanggotaan, dia anggota Prima, satu lagi anggota partai A. Dan itu harus diklarifikasi. Anggota kami 2 hari jalan dari Tolikara ke KPUD, ke Jayapura. Nggak ada orang di komisioner. Gimana mau verifikasi? Jadi di persidangan ada saksi dari nggak ada saksi ahli, hanya saksi fakta aja. Kebetulan saya dengan saudara Pravan. KPU sendiri tidak dari seluruh proses, mau itu di Bawaslu, mau itu di Petun ataupun di PN ini tidak pernah menghadirkan saksi. Saya juga ajaib, belum saya bilang ajaib. Ada saksi, kesimpulan KPU sama dengan eksepsinya. Ya menurut kami ya ajaib aja kan, keke bahwa ya setelah itu muncul keputusan. Jadi tidak ada ya standar lah, standar peradilan gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Seperti itu Mas kalau bicara soal tahapan. Tapi yang pasti kalau dari soal perbuatan melawan hukum ya sudah banyak lah, dari mulai daftar kita saja sudah ada perbuatan ajaib. Misalnya ya soal sipol yang turun dari 100% menjadi 97,6% itu pihak KPU juga nggak tahu kenapa kami turun datanya. Mereka justru sendiri nggak tahu, bingung gitu kan. Jadi memang dari sejak awal, dan yang lucunya itu kita hanya dikasih berita acara dari setiap keputusan KPU. Tidak pernah ada SK menyatakan bahwa Prima, hanya berita acara. Gitu. Itu bagi kami dari sejak KPU menyampaikan bahwa tidak akan ada keputusan terkait soal status Prima. Jadi kami sudah mencurigai bahwa ini ada upaya untuk menjegal kami. Jadi sedikit tambahan, Prima ditemeskan itu karena ada 100 anggota di 5 kabupaten di Papua, yang tadi kondisi KPU-nya sudah dijelaskan sama kawan saya. Hanya 100 anggota dari 365.000 dokumen keanggotaan yang kita setorkan, hanya 100.000. Hanya 100. Gitu. Makanya kemudian kita mengatakan, problemnya di mana? Apakah technical error, ya, sistemnya, orangnya, atau ada intervensi politik supaya Prima tidak bisa ikut, karena Prima isinya aktivis, Prima anti oligarki. Gitu. Kami merasakan itu. Kenapa? Karena dari dokumen-dokumen yang kita serahkan ada masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang kami alami itu sangat berat. Kami sudah bersurat supaya misalkan kota ini dibuka, tidak dibuka. Gitu. Jadi mau gimana lagi kita menuntut keadilan?
Gitu. Mau kemana lagi? Kalau kemudian banyak pihak yang mempersoalkan Prima melampaui, gitu. Itu hak kami yang dilindungi oleh undang-undang. Itu. Semua orang harus menghargai undang-undang. Semua orang harus menghargai putusan hukum oleh pengadilan. Karena itu cara warga negara menuntut keadilan. Gitu. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang menolak, nah gimana negara ini berdiri kalau kemudian hukum saja, hasil pengadilan saja dikebiri sama mereka? Gitu loh. Mau jadi apa? Demokrasi itu landasinya hukum. Kalau hukumnya kemudian diinjak-injak, nggak dihargai, bahkan oleh menteri, oleh ketua partai politik besar, bagaimana kita mau menegakkan demokrasi? Gitu loh. Nah itu sebagai tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas, dikit Mas. Menanyakan tadi ada yang luput ditanyakan tapi kayaknya penting kembali ke petitum tadi. Tadi kan Prima menyatakan sudah menghitung waktu pengulangan itu dari 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari. Itu perhitungannya berdasarkan apa ya Pak ya? Dan apakah itu sudah dihitung bahwa eksesnya akan sampai Juli 2020? sejak mulai peraturan dibuat. Peraturan apa Pak? Ya PKPU. Kan sebelum proses itu ada PKPU-nya dulu. Mulai dari situ. Dari PKPU-nya, dari proses pendaftarannya, dari proses verifikasinya, kita menghitung prosesnya sekitar 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Tapi kan PKPU 3 2022 itu yang dibuat oleh komisioner pertama itu kan tahun 2022 Pak. Maksudnya belum 2 tahun, 4 bulan. Ya. Artinya dari mana muncul? Ya itu landasannya dari PKPU itu. PKPU nomor 3 tahun 2022 itu yang tentang tahapan itu di situ kan itu mulai dari ada tahapan pembuatan peraturan untuk verifikasi, ada tahapan pengumuman bahwa pembukaan pendaftaran, kemudian ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan seterusnya. Itu tahapannya dari situ. Kita akumulasi itu kira-kira 2 tahun. Soalnya kan dalam undang-undang pemilu juga dari sejak tahapan dimulai 14 Juni itu kan memang hitungannya 200 hari kalau nggak salah. Yang mana itu bahkan nggak sampai 2 tahun. Dari 14 Juni tahapan dimulai sampai ke pengumuman suara 14 Februari 2022 kan nggak sampai 2 tahun Pak. Ya, kita hitungannya sampai 2024 kan? Iya. Tahapan itu kan? Dari 14 Juni 2022 sampai 14 Februari 2024 itu Iya, kan dong. tidak sampai 2 tahun. Apanya? Jaraknya Pak, Juni 2022. Tapi sebelumnya ada pembuatan peraturan-peraturan, ada penyusunan anggaran segala macam itu. Itu yang semuanya kita hitung secara komprehensif. Oke, dan itu memang sudah dihitung oleh Prima dan Ya. dihitung bahwa memang aksesnya adalah penundaan pemilu ke Juli 2025. Bukan penundaan, penghentian proses. Dimulai dari awal gitu loh. Kalau ngomong penundaan nanti frame-nya frame politik gitu loh. Kita nggak masuk ke sana. Kita hanya meminta supaya hak politik kita dikembalikan, supaya bisa kembali proses ini harus dimulai dari awal. Karena KPU tanggal 14 Desember sudah mengumumkan bahwa Prima tidak ikut sebagai peserta pemilu 2024. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikut? Kalau tidak mengulangi proses data apa? Gitu loh. Argumentasinya itu saja Mas gitu loh. Kita nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada gitu. Itu apa? Karena tadi sudah disebutkan ketum. Kita mau menyampaikan petitum tentang Prima menjadi peserta pemilu, itu sudah selesai di tingkatan Bawaslu dan Petun. PN nggak punya kewenangan. PN nggak punya kewenangan untuk memberikan memutuskan bahwa Prima bisa menjadi peserta pemilu. Satu-satunya yang celah ya untuk bisa kita masuk adalah mengulang proses itu. Kalau kita menuntut atau menyampaikan petitum Prima untuk menjadi peserta pemilu diputus oleh PN, pasti akan ditolak karena itu bukan kewenangan PN, bukan kewenangan pengadilan negeri. Jadi itulah cara kita masuk. Jadi perlu saya tegaskan, eksepsi itu bisa mengenai kewenangan, kompetensi, atau eksepsi mengenai gugatan. Jadi makanya ada putusan NO namanya. Kenapa antara petitum dan posita di PT UN dan di ini berbeda? Itu karena kami memiliki kewenangan yang berbeda. Karena kami masuk di kewenangan ada perbuatan melawan hukum oleh negara, bukan soal sengketa. Dan demi demokrasi, demi hak asasi manusia, demi partisipasi politik tidak ada jalan buntu buat Partai Prima. Sepanjang
kami lakukan dalam cara-cara konstitusional dan kami ikuti. Perlu teman-teman media dan semua pihak. Kami juga memiliki license officer dengan KPU di awal-awal. Dan itu terus, komunikasi terus berjalan. Ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita buka, makanya bahasanya ketum kami tadi, audit prosesnya. Bukan saja regulasinya, tapi teknisnya. Biar fair. Kalau memang kami TMS, silakan, kami hormati itu. Nah, berkaitan dengan soal perjuangan demokrasi, kalau perjuangan demokrasinya dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional, apalagi intervensi, tentu kita akan melawan. Jadi bukan soal justru karena kami ingin penegakan demokrasi, kualitas parlemen, kualitas kebijakan negara dilahirkan dari pemilu yang jurdil, kami ikut dan memenuhi semua tahapan-tahapan termasuk memilih jalur hukum. Jadi kami meminta semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan. KPU masih punya hak, belum inkrah, KPU punya hak. Jangan beropini di media, tuangkan dalam memori banding atau kasasi. Silakan. Tempuh cara-cara hukum, tempuh sebagai negara yang bermartabat, tempuh proses hukum itu. Karena itu diamanatkan oleh konstitusi. Hari Jumat soalnya mau Jumatan ini, Mas. Baik. Satu lagi mungkin boleh. Baik. Ini kayak tadi sempat disinggung bahwa ini belum inkrah dan KPU masih bisa mengajukan banding dan memang KPU akan mengajukan banding. Semisal banding itu diterima, apa yang akan dilakukan oleh Partai Prima? Banding dari KPU nanti diterima. Kami belum lihat kan. Nanti putusan bandingnya kan kita belum tahu. Apa yang dibanding oleh KPU? Kan kita belum bisa menilai hasil putusan. Kami memberikan komprehensi pers ini karena salinan putusan telah kami terima. Soal nanti memori bandingnya apa kan kita belum tahu. Apa pertimbangan hakim yang kemudian dinilai oleh keberatan oleh KPU kan belum tahu kita. Jadi sesuatu yang kami tidak bisa, kami tidak dalam posisi untuk memberikan pernyataan terhadap sesuatu hal yang belum bisa kami dapatkan atau kami ketahui, belum pasti. Kira-kira Ternyata bandingnya justru menguatkan keputusan. Oke, kawan-kawan media ya, mengingat mungkin nanti bisa ini secara ini ya. Ini secara langsung nanti mengingat waktu, sebenarnya kita ingin berlama-lama diskusi ngobrol dengan kawan-kawan media kan. Cuman ini kan persoalan waktu dan ini saya pikir sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh jajaran pimpinan DPP Prima. Jadi kita tutup saja press conference kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. terima kasih. Ada air kawan-kawan media di bawah ini kita tidak sempat ini ada jasanya.